Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh hadirin pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Di kanan saya, di kiri saya, di depan saya, di belakang saya, di dunia maya yang lagi bersama saya yakin adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Karena kalau nggak mulia, nggak mungkin dipertemukan dengan jenengan. Ya, kalau ada muslim kumpul banyak begini, berarti yang kumpul itu orang-orang mulia. Hanya orang-orang yang baik yang dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Hanya orang-orang yang beruntung dikumpulkan dengan orang-orang yang beruntung. Dan manusia yang paling beruntung adalah manusia yang oleh Allah diperkenankan kenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita syukur dulu. Alhamdulillah. Insya Allah saya bicara nggak panjang tapi yang nggak pendek. Mudah-mudahan yang penting barokah dan manfaat. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menyesuaikan mic-nya ke sound system karena ini setelannya masih setelannya qasidah. Nah, echo-nya dikurangi bisakah? Tanpa echo. Dari 1, 2. Volumenya turunkan dikit. Yang di panggung sini. Karena store. Dari 1, 2. Cakep. Ya. Tambahin dikit sedikit. Dikit aja yang sebelah sana. Dari 1, 2. Pun cekap jazakumullah khairan. Kalau begini suara saya lebih mudah didengar. Lebih enak untuk disimak. Alhamdulillah. Sound sistemnya bagus. Terima kasih, jazakumullah khairan. Sebentar saja udah paham mau saya. Itu namanya ahli. Ya, namanya ahli. Kalau nggak ahli dikasih kode ribuan kali nggak paham. Kalau yang ahli cukup begini ya sudah paham. Jazakumullah khairan. Saya mau nanya sama semuanya. Ya, nanya saja. Kita ngobrol. Insya Allah dengan ngobrol itu nanti dapat ilmu yang barokah. Ya, ngobrol saja. Nanya sama semuanya. Sebetulnya jenengan niku pengen selamat apa pengen mumet? Pengen selamat. Alhamdulillah. Itu lo ngagung ada Blitar, di Blitar ada Gus Ikdam. Kata Gus Ikdam itu asal dekengane pusat selamat. Ya, asal dekengane pusat selamat. Saya kalau ada orang yang manfaat senang. Makanya kalau ada orang yang manfaat saya dukung ya, saya dukung biar manfaatnya lebih luas. Nah, bagaimana caranya biar dapat dekengane pusat? Biar dapat pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Insya Allah kurang lebih 45 sampai 1,5 jam kita bahas. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti mau 45 menit atau berapa menit, wallahu a'lam. Jadi semua pengen senang, nggak pengen mumet, setuju? Pengen selamat, nggak pengen mumet, setuju? Sekarang coba cek. Biasanya kalau ngobrol sama temennya yang diobrolkan yang senang-senang atau yang mumet-mumet? Coba dicek. Kalau lagi ngobrol sama temennya itu
Gresulo, keluh kesah, atau cerita yang enak-enak? Ya. Setiap orang beda-beda. Mari kita cek diri kita masing-masing. Kalau senengnya itu ngobrolin yang gak enak, berarti memang seneng yang gak enak. Karena man habba syai'an aktsara dzikrah. Begitu kaidah yang saya pelajari sampai saya umur 48. Orang yang senang sesuatu pasti sering menyebutnya. Ya, orang yang senang sesuatu pasti sering menyebutnya. Walaupun ngomongnya nggak senang, tapi kalau disebut terus itu sebetulnya dia senang. Maka kalau ada orang hidupnya cuma ngomongkan urip kok kayak ngene, urip kok kayak ngene, kapan hidupku ini berubah? Kenapa aku sering kena musibah? Yang diomongkan gak enak terus itu. Berarti itu ciri-ciri dia suka hidup tidak enak, alias suka hidup mumet. Makanya syarat pertama biar kita itu hidupnya gak mumet, biar hidupnya selamat, ngomong yang enak. Karena itulah kita diajari untuk ngapain? Buat maulid Nabi. Ya, buat maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah lahir di hari Senin, wafat juga di hari Senin. Tapi kenapa yang diperingati kok lahirnya bukan wafatnya? Karena kalau ingat wafatnya Nabi nanti sedih. Ingat wafatnya Nabi nanti hati jadinya kurang enak. Tapi kalau ingat lahirnya Nabi nanti hatinya senang. Kalau ingat lahirnya Nabi nanti kita ikut bahagia. Dengan mengingat yang membahagiakan nanti hati kita jadi senang. Kalau hati kita senang nanti Allah kasih yang senang-senang. Allah kasih yang enak-enak. Ada yang nanya, kok bisa begitu? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan ulama, tapi yang ngomong langsung yang punya jagat raya. Yang ngomong langsung yang punya jenengan, yang punya saya, yang kita semua. Yang ngomong Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Contoh misalnya ini, saya dikasih teh panas, alhamdulillah, senang saya. Ya, kalau saya sebutkan begini, saya senang, saya bilang terima kasih sama panitia yang nyiapkan teh panas, nanti Allah nambah senang saya. Boleh buktikan ya, jenengan kumpul 10 orang, merengut semua. 10 orang kumpul, tapi merengut semua. Datang satu orang yang gak sumpek, tapi lihat 10 orang merengut semua, ketularan sumpek enggak? Ketularan sumpek enggak? Ketularan. Padahal yang datang ini lagi seneng loh. Lagi seneng, masuk ruangan, ada 10 orang lagi sumpek, bersengut, merengut. Maka yang satu ini ketularan atau gak ketularan? Ketularan. Ketularan, hatinya gak enak. Tapi ada 10 orang ketawa bareng, ngakak bareng. Kita nggak ngakak. Masuk ruangan tersebut lihat orang guyu dewi, lama-lama ikut guyu. Karena as-senengu nularu. Jadi senang itu menular. Makanya kalau kita pengen senang, nggak usah repot-repot, tularkan senang kita ke diri kita sendiri dulu. Ingat yang enak. Ingat hal-hal yang menyenangkan. Maka nanti insya Allah hidupnya enak. Tapi anehnya kita lebih suka ngomong yang enggak enak. Padahal Allah bilang kalau dapat nikmat fahadil, sebut-sebutkan. Gak ada kata-kata kalau dapat musibah sebut-sebutkan. Kalau dapat musibah suruh ngomong kami miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya musibahnya gak usah kamu pikir, kamu miliknya Allah. Kamu aja miliknya Allah, apalagi duit kamu. Iya, apalagi benda-benda di sekitar kamu. Kamunya kamu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau motormu hilang, ya biasa-biasa saja. Rumahmu hilang, ya biasa-biasa saja. Tapi jangan sampai hilang. Ya dijaga, ya dijaga. Tapi kalau nikmat harus disebut. Biar apa? Biar mancing. Nikmat itu kalau disebut mancing nikmat yang lain. Senang itu kalau disebut mancing senang yang lain. Nah, itu baru satu hal. Pengajian belum dimulai, ini baru mukadimah dan baru nanya-nanya dulu. Boleh ya? Jadi sepakat semuanya pengen senang, nggak pengen mumet, betul? Nah, sekarang saya kasih resep utamanya. Boleh atau nggak boleh? Mau atau nggak mau? Ini kuda dasar kalau dalam ilmu bela diri. Kalau kuda dasarnya kuat, walaupun nggak punya jurus, nggak bisa dibanting. Didorong nggak obah, disuruh nggak obah, ditarik nggak obah. Kenapa? Kakinya kudanya kuat. Kalau dalam bangunan pondasi, kalau pondasinya ini kuat, walaupun bangunannya itu jelek, goyang-goyang sama gempa, nggak jadi masalah. Kenapa? Pondasinya kokoh. Nah, apa itu pondasi kita semua? 2 kalimat. Siapa punya ini pasti kalau paham selamat dunia, selamat akhirat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat syahadat. Dan semuanya sudah punya. Yang katanya Kanjeng Sunan Kalijogo, jimat kalimo sodo. Seberapa hebat kalimat ini sampai dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Tapi jangan lupa itu baru kuncinya. Nah, kalau ada kunci nggak ada yang buka, bisa kebuka enggak? Kuncinya ada. Nasing buka sopo. Kalau kuncinya geletak, nggak ada yang buka, surganya tetap kekunci. Nah, yang megang kunci utama, yang buka kunci itu hanya satu makhluk Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Siapa itu? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ketuk pintu surga, mau masuk, surganya nolak. Kamu siapa? Musa. Mohon maaf, kami nggak boleh membukakan pintu ini. Hanya satu manusia yang boleh kamu buka. Kalau yang ngetuk beliau, baru pintunya dibuka, yang lain boleh masuk. Kalau beliau belum ketuk pintu, belum dibuka, maka surga dikunci rapat. Nggak ada yang boleh masuk. Siapa manusianya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kuncinya la ilaha illallah, yang buka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang punya la ilaha illallah tapi nggak punya Muhammad Rasulullah, nggak mungkin bisa masuk surga. Itu harus satu pasang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa arti la ilaha illallah? Artinya apa itu? Kalau dipahami, nanti hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya menyenangkan. Dan saya akan bahas dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, semakin paham semakin ayem, semakin paham semakin tentrem. Saya mulai nanya dulu sama ibu-ibu, boleh? Katanya ladies first, perempuan yang duluan. Bu, langit punyanya siapa? Yakin? Bumi punyanya siapa? Laut punyanya siapa? Gunung punyanya siapa? Suami punyanya siapa? Sampai di situ kok belok jawabannya. Ulangi boleh?
Langit punyanya siapa? Bumi punyanya siapa? Gunung punyanya siapa? Harta punyanya siapa? Suami punyanya siapa? Saya. Ya punyanya Allah. Punyanya Allah. Anak punyanya siapa? Allah. Orang tua punyanya siapa? Allah. Jagat raya semua ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Betul begitu? Oke. Bapak-bapak setuju dengan jawaban ibu-ibu? Setuju ya? Nah, jadi nggak usah banyak jawab. Cukup satu kalimat. Setuju. Apa kata ibu? Ibu. Memang biasanya begitu, Bu. Biasanya bapak-bapak itu mau ngomong setuju nanya sama istrinya dulu. Gitu ya, Pak ya? Karena kalau sampai bapak ngomong setuju, nggak nanya istrinya dulu, sampai rumah tukaran. Ya, sampai rumah tukaran. Kamu nih kok beli kerudung nggak ngomong. Padahal itu ngasih hadiah. Belikan kerudung untuk istrinya, tapi nggak ngomong dulu, nggak nanya warnanya cocok atau tidak. Sampai rumah, belum tentu istrinya senang. Pergi nggak ngajak-ngajak, beli nggak ngomong, pakai sendiri kerudungnya. Repot atau nggak repot? Repot. Makanya jangan lupakan beliau-beliau. Ya, tanya dulu sama ibu-ibu, ya baru nanti bapak-bapak tinggal setuju. Nah, saya nanya lagi sama ibu-ibu, boleh ya Bu? Mohon maaf, ini seperti pelajaran anak TK. Ya, tahu enggak artinya kepemilikan? Miliknya Allah. Artinya apa? Loh, kok diem? Bingung. Nih, kemarin saya ambil contoh ini ketika di Bangka Tengah. Ini apa ini? Ini apa? Tisu. Tisu ini oleh panitia dihadiahkan kepada saya. Berarti tisu ini milik siapa sekarang? Milik saya. Betul? Tisu ini milik saya. Kalau tisu ini saya gunakan untuk membersihkan dahi saya, pipi saya, boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini saya gunakan untuk membersihkan kotoran telinga saya, boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini saya gunakan untuk membersihkan hidung saya, boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini saya gunakan untuk mengambil makanan, boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini saya lipat rapi, saya gunakan untuk naruh cincin lamaran, boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini digunakan oleh pemiliknya, saya gunakan untuk ke toilet, untuk bersuci, boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini saya sobek-sobek begini, boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini saya remet-remet, boleh atau nggak boleh? Kalau tisu ini saya banting-banting, boleh atau nggak boleh? Kenapa boleh? Milik saya. Milik saya. Lah jenengan milik siapa? Saya milik siapa? Kita milik siapa? Jadi kalau kita mau dimasukkan neraka oleh Allah, boleh enggak? Kalau mau dimasukkan surga, boleh enggak? Kalau mau dijadikan tidak di surga, tidak di neraka, boleh enggak? Mau dijadikan hidupnya susah, boleh enggak? Mau hidupnya dijadikan senang, boleh enggak? Mau dijadikan sakit terus seumur hidup, boleh enggak? Mau dijadikan senang terus selamanya, boleh enggak? Mau dijadikan buruk rupa, boleh enggak? Mau dijadikan tampan, boleh enggak? Mau dijadikan normal, boleh enggak? Mau dijadikan cacat, boleh enggak? Kenapa? Yang melakukan yang punya. Betul? Nah, cuman harus ditambahin, Allah itu nggak butuh sama kamu, nggak butuh sama saya, nggak butuh sama kita. Tak ubahnya tisu ini gak ada manfaatnya. Aku gak butuh tisu, no handphone eman-eman. Tapi kalau tisu, ya buat saya aja kan kurang manfaat. Buat saya manusia, buat Allah
Jagat raya ini Allah ciptakan, Allah nggak butuh. Allah ciptakan semuanya, aku nggak butuh. Aku nggak butuh menciptakan kalian. Jadi aja sok, jangan gaya, jangan sok kamu. Ya Allah, aku udah sholat. Ya Allah, aku udah puasa. Ya Allah, aku udah zakat. Ya Allah, aku udah haji. Ya Allah, aku udah taat. Ya Allah, aku udah zikir. Tapi kok Allah jawab, aku ora butuh sholatmu, aku ora butuh puasamu, aku ora butuh zikirmu, aku ora butuh ibadahmu. Ojo kagian gaya. Mau ngomong apa? Nah, ini kesalahan fatal kebanyakan manusia akhir zaman ini adalah sombong di hadapan Allah, mirip iblis. Ya Allah, aku udah ibadah sekian lama, aku udah ngaji sekian lama, kenapa disuruh sujud sama Adam? Nah, gaya toh. Hasilnya apa? Dilaknat, diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada makhluknya, mustahil Allah butuh kepada makhluk. Yang butuh kepada Allah siapa? Makhluk. Kita ini ciptaannya Allah, butuh sama Allah. Makanya kita wajib nurut sama Allah. Sehingga seorang ulama itu nasihatin, ada orang yang banyak maksiat itu, minta nasihat, dinasihatin sama ulama. Ada Tuhan yang lain enggak? Enggak ada. Ya udah, jangan maksiat. Karena yang punya neraka ya Allah, yang punya surga ya Allah, yang punya kamu ya Allah. Kalau kamu melawan Allah ya saya nggak bisa bantu apa-apa. Repot urusannya sama Allah. Nggak ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, kamu bisa minta tolong sama Tuhan yang lain. Tolong hadapin Allah. Nggak ada. La ilaha illallah. Tuhan hanya satu, nggak ada yang lain. Allah. Makanya harga mati harus nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak nurut, repot. Kalau nggak nurut, nekat. Kalau nggak nurut, wah ini keterlaluan luar biasa. Nurut, tapi jangan nuntut. Nurut, tapi jangan nuntut. Yang boleh apa? Nurut, tapi ngerayu. Ya Allah, hamba ini nurut loh ya Allah. Sholat, poso, zakat, haji, umroh, ziarah, zikir, bekti sama orang tua. Tolong ya Allah, jangan dimasukkan neraka. Tolong ya Allah, masukkan ke dalam surga. Ngerayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau paham ini, nanti hatinya enak. Nah, sekarang ini ada oknum-oknum yang gagal paham karena nggak ngaji lagi sama kiai, nggak ngaji lagi sama kiai, nggak ngaji lagi sama ulama, nggak ngaji lagi sama para masyayikh, nggak ngaji lagi kepada para habaib, ngajinya sama TikTok, ngajinya sama YouTube, ngajinya sama Facebook, ngajinya sama Instagram, ngajinya sama share-sharean yang ada di WhatsApp, ngajinya sama Twitter, ngajinya sama Telegram. Pondok ditinggalkan, masjid diabaikan, pengajian dihiraukan, sehingga jarang datangin kiai, seringnya datangin TikTok. Betul. Betul. Bukan nggak boleh loh ya, saya nggak ngomong nggak boleh. Saya aja sekarang live di YouTube. Betul kan ya? Bukan nggak boleh. Datangin kiai, datangin masjid, datangin pengajian, datangin pesantren. Tambahannya, silakan dilanjut ngaji di TikTok. Silakan dilanjut ngaji di di YouTube, ngaji di Facebook, ngaji di Instagram. Tapi datangi itu kiai. Kenapa? Karena beda. Begini sama begini beda. Lain. Boleh saya nanya sama ibu-ibu?
Pak, ini yang paham masalahnya hanya ibu-ibu, Pak. Bapak-bapak kurang paham urusan ini, urusan masak memasak soalnya. Bu, misalnya jenengan itu ahli masak soto Lamongan. Misal saja, ahli masak soto Lamongan. Lah kok terus temen jenengan minta resep soto Lamongan, padahal jenengan itu pemilik warung soto Lamongan terkenal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cabangnya 10.000 cabang. Misal saja yang bagus-bagus, betul ya? Teman jenengan telepon, Bu, minta resep soto Lamongannya. Tolong dijawab jujur, kasih atau tidak? Kasih atau tidak? Bu, kasih atau tidak? Mungkin karena baik dikasih, mungkin karena baik dikasih. Nah terus temennya telepon, Bu, resepnya udah saya coba praktekkan, kok rasanya jauh berbeda. Ternyata resep yang diberikan itu ada resep rahasia yang disembunyikan. Tapi ibu ngomong apa? Apa ngomong, oh ada yang saya rahasiakan? Enggak, jawabannya, mohon maaf, resepnya memang sama, tangan kita yang berbeda. Namanya juga ibu-ibu ahli. Ya, ahli. Tangan kita yang berbeda. Ini contoh ya. Nah, terus temennya ngeyel. Ya udah, biar tangannya sama, saya tak main ke rumahmu. Main ke rumahmu. Coba saya mau lihat kamu buat soto Lamongan. Pertanyaan saya lah, kalau sudah lihat buatnya, kira-kira bisa dirahasiakan enggak? Wangil kan ya, susah merahasiakan. Mulai ini temennya datang lihat, oh ternyata lomboknya bukan sembarang lombok. Lomboknya tuh kok warna ini kan hijau, ini kayak ngono kabeh. Nah, sementara lombok saya warnanya merah, kuning, hijau ini campur-campur. Dia pilih lombok tertentu. Oh ternyata nguleknya itu ada hitungannya. Dia bilang cuma diulek tapi nggak dijelas, no ada hitungannya. Oh ternyata buatnya sambil baca surat Yasin. Oh ternyata, oh ternyata, oh ternyata. Semua ternyata itu terbuka ketika lihat langsung. Nah itulah bedanya yang cuma dapat resep sama praktek langsung. Ada lagi praktek langsung tapi pakai telepon. Gimana Jeng? Oh itu digosok, dimasukkan, diterangkan pakai telepon. Pakai telepon. Iya. Ternyata hasilnya berbeda. Kenapa? Karena nggak datang lihat langsung. Seperti apa sebetulnya ketika masak. Maka nanti menerapkannya juga tidak sama. Nah kalau kita belajar harus ada waktu-waktu yang kita memang harus datang dan belajar. Sekarang ini bahayanya medsos membuat ada orang-orang yang akhirnya merasa cukup tiduran di kamar, gak perlu keluar, gak perlu sholat, gak perlu ngaji, gak perlu ke kiai, duduk di rumah, selonjor, blosor, angop, ngiler, rokokan, nyantai. Terus mau dapat al-ilm, dapat ilmu. Oh ya beda. Belum lagi mohon maaf, ini lagi saya sampaikan di mana-mana bulan Maulid ini. Biar kedepannya nanti teman-teman saya jenengan semua yang udah mencontohkan bagus hasil majelis ini semakin rajin datang ke majelis. Karena yang terjadi di pasar itu kalau sekarang terjadi di pengajian kan repot ya. Sekarang katanya banyak pasar sepi. Ya, Tanah Abang sepi itu. Gara-gara TikTok katanya.
Karena gara-gara tempat belanja online, apapun itu namanya. Yang belanja seneng, yang jualan juga seneng. Betul ya? Perusahaan paketan juga seneng. Nah, yang sumpek siapa? Yang punya toko di pasar. Orang nggak datang lagi. Bayangkan kalau nanti akhirnya orang sholat live streaming. Naudzubillah min dzalik, minta fatwa, mengeluarkan pendapat baru ya. Ngeri.com itu. Sangat mengerikan. Akhirnya orang berdalil nggak pergi pengajian lagi. Kenapa? Wah, di pengajian nanti saya nggak bisa khusyuk. Kalau di rumah saya bisa khusyuk. Di pengajian nggak bisa nyaman. Kalau di rumah saya bisa nyaman. Nanti orang akhirnya nggak datang ke masjid, nggak datang ke musola. Masjid sebagus ini, kalau nanti orangnya nggak ada kan ya eman-eman. Betul ya? Makanya kita disuruh datang, ya disuruh datang ketemu. Nah, apa kaitannya ini dengan pertanyaan saya tadi semua? Tadi kan saya nanya, betul ya? Milik siapa? Milik Allah. Paham artinya milik Allah? Mirip tisu tadi ini, diremukkan, diremet-remet, dibanting, mau dijadikan apapun, terserah yang membuat, terserah yang memiliki, terserah dia yang pakai, terserah. Nah, gimana caranya biar hidup kita itu selamat? Ya, makanya kita sebagai miliknya Allah, sadar miliknya Allah, jangan sombong sama Allah, nurut sama Allah, terus nanya sama Allah, ya Allah, caranya selamat bagaimana? Lawang kita ini miliknya Allah kok, ya nanya sama Allah. Contoh, saya mau nanya sama bapak-bapak. Itu ada bagian sound system dengan equalizer yang macam-macam itu ya, tombol-tombol pencetan, volume naik turun macam-macam warna-warni. Jangan coba ke sana kemudian mencet-mencet sembarangan, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak tahu cara makainya, betul kan? Nah, kalau jenengan pengen bisa makai dengan betul, hasil suaranya bagus, caranya bagaimana? Yang ngomong sama yang punya, betul ya? Tolong saya diajari biar nanti hasil pencet-pencet saya ini betul dan suaranya bagus. Betul? Betul? Nah, ini apa namanya ini? Handphone, karena saya kasih tahu. Kalau jenengan nggak tahu, dikira ini apa? Bu, kotak agak jelas. Kebetulan kok jenengan butuh ganjel lawang. Ya, ambil ini handphone, dijadikan ganjel pintu. Remuk atau enggak remuk? Apalagi kok lagi butuh ganjel truk. Wah, adanya kotak ini. Ketanya kok mantap, diambil ganjel motornya, ganjel mobilnya, ganjel truknya, pakai handphone. Yang punya teriak atau enggak teriak? Wih, ngawur kan begitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena yang ngambil tidak paham ini handphone. Nah, ini mungkin sudah mulai paham maksud saya. Sekarang saya mau nanya, pohon punyanya siapa? Langit punyanya siapa? Bumi punyanya siapa? Hidup punyanya siapa? Kamu mau pakai? Mau pakai hidupnya, mau pakai pohonnya, mau pakai langitnya, mau pakai tanahnya, mau pakai semua milik Allah Ta'ala. Terus nggak nanya, asal pakai, remuk atau nggak remuk? Remuk. Makanya sama Allah disuruh nanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti ya nanya. Nanya ke siapa? Ke Allah. Kalau punyanya Allah kok. Seperti tadi sound system, nanya sama yang punya sound system. Nanya sama Allah, ya Allah, caranya selamat gimana? Ya Allah, caranya dapat rezeki yang banyak berkah bagaimana? Ya Allah, caranya hidup senang bagaimana? Ya Allah, caranya istri saya nurut bagaimana? Ya Allah, caranya suami saya menyenangkan bagaimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dijawab sama Allah. Nah, cuma kan kalau Allah jawab langsung kita yang nggak paham.
Allahnya kirim utusan. Allahnya kirim utusan. Utusannya diperintah sama Allah, jelaskan semua yang akan ditanyakan oleh hamba-hamba. Jelaskan semua yang akan ditanyakan oleh hamba-hamba. Semua apapun itu jelaskan. Datanglah Nabi Muhammad SAW langsung pengumuman, saya utusannya Allah. Kata beliau, saya utusan Pak Bupati. Untuk ngapain? Memberikan sambutan. Betul ya? Nabi Muhammad SAW ikrar, aku utusannya Allah, ikuti aku. Mau selamat, ikuti aku. Karena yang paham urusan selamat dunia akhirat hanya aku, gak ada yang lain. Aku utusan yang terakhir. Setelah aku, gak ada lagi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang udah paham belum arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW? Harusnya udah paham ya. Artinya kita miliknya Allah. Kalau pengen selamat, nanya sama Allah. Dan Allah sudah ngasih tahu, kamu tanya sama utusanku. Utusanku sudah aku beritahu cara selamat dunia akhirat. Tanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah zaman ini heran saya kalau ada orang masih cari selamat nanya sama orang lain. Nanya sama pakar A, nanya sama pakar B, nanya sama pakar C, nanya sama pakar D, nanya sama pakar E, pakar Z, pakar, tapi nabinya nggak ditanya, rasulnya nggak ditanya, hidupnya nggak ngikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi ngikuti ajaran yang nggak jelas. Contoh, Bu, boleh nanya? Kalau ada menantu perempuan, yang buat contoh perempuan saja ya Pak, karena kebetulan jumlahnya lebih banyak. Kalau ada menantu perempuan, terus berkata kepada suaminya, berarti kepada anaknya mertua, ya, berkata pada suaminya, jangan sekali-kali kamu utamakan aku di atas, ya, jangan sekali-kali kamu utamakan ibumu di atasku. Pokoknya kalau sampai kamu mentingkan ibumu, aku tak mau lagi hidup bersamamu. Saya mau nanya Bu, kalau ada menantu perempuan ngomong gitu sama anak ibu, ojo titik-titik mbokmu yo, titik-titik mbokmu yo, titik-titik mbokmu, kono urip mbokmu kono. Jangan dikit-dikit ibumu, ibuku. Sana kamu hidup sama ibumu sama, nggak usah hidup sama aku lagi. Pertanyaan saya, enaknya menantu perempuan model begini diapakan? Diapakan? Diapakan Bu? Ada apa? Suarakan nanti. Diapakan? Buang. Ini suara hati ibu-ibu yang besarkan anak laki-laki. Jadi bagi para kaum pria, kalau istrinya model begitu, jangan dibuang, tambah lagi saja. Pasti kamu dapat dukungan dari ibu dan bapakmu. Kenapa? Ibu makan ngomong, iya ben ngerasa no, gak melok meteng, gak melok lahir no. Anak lanang siji-sijine ngono kok arep bekti dilarang mbek bojone, aja mbok buang, tambahi wae ben ngrasakno. Masya Allah, itu ibunya kan ngomong gitu. Betul Ibu? Tuh, bener kan? Kenapa saya ngomong begini? Ini kalau sekarang itu kiblatnya nanti kepada sinetron, kepada drama, kepada film apapun, itu buatannya sutradara. Kadang tampaknya bagus, kadang buat kita nangis, kadang kita wah filmnya nangis. Tapi ternyata isinya ngajari kurang ajar sama mertua. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Terus hidupnya mau bahagia? Enggak akan. Nah, mau bahagia cuma satu, tiru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti bahagia. Niru Nabi.
Nah, niru Nabi itu hal yang paling gampang. Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak. Tiap hari duduk atau enggak duduk? Duduk. Bangun atau enggak bangun? Bangun. Berbaring atau enggak berbaring? Berbaring. Masuk toilet atau enggak masuk toilet? Masuk kamar mandi atau enggak masuk kamar mandi? Keluar atau enggak keluar? Makan atau enggak makan? Minum atau enggak minum? Masya Allah. Naik kendaraan atau enggak naik kendaraan? Naik. Apapun kendaraannya. Pertanyaan saya, jenengan niru siapa? Waktu duduk yang ditiru siapa? Waktu bangun yang ditiru siapa? Waktu minum yang ditiru siapa? Waktu makan yang ditiru siapa? Waktu pakai baju yang ditiru siapa? Waktu lepas baju yang ditiru siapa? Waktu pakai sandal yang ditiru siapa? Kalau nggak niru Nabi Muhammad SAW, jangan harap bahagia dunia akhirat. Nggak mungkin bahagia. Tapi kalau niru Nabi SAW, pasti bahagia. Nah itulah kenapa para kiai kadang pakaiannya sederhana, biasa. Harganya mungkin murah. Kadang cuman kaosan, tapi ke orang nonton berdek. Wibawanya luar biasa. Kenapa? Pak Yai bilang, dari mulai saya kecil sampai saya umur 65 tahun, belum pernah saya pakai kaos tangan kiri dulu, nggak pernah. Saya kalau pakai kaos tangan kanan dulu, kalau lepas tangan kiri dulu. Saya niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak bayang no itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya pantes. Ya, jadinya berwibawa. Lah kita pakai baju gak jelas yang ditiru siapa. Pakai sandal gak jelas yang ditiru siapa. Lepas sandal gak jelas yang ditiru siapa. Jadi hidupnya gak punya iman, hidupnya gak punya panutan, hidupnya gak punya pembimbing, sehingga jalannya semaunya sendiri, gak sesuai yang dimau sama yang punya, gak sesuai yang dimau sama Allah. Allah udah kasih utusan ngajarin, tinggal amati, tiru, plak, selesai. Gampang, nggak susah. Ada yang ngomong, wah ini agak gaya didik. Loh, Yai, Ustadz, Habib, tapi itu kan urusan sepele. Cuman masalah pakai sandal, pakai baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, duduk, bangun, tidur. Masa itu bisa merubah hidup menjadi bahagia dan tidak bahagia? Kelihatannya kok nggak masuk akal. Kelihatannya kok nggak masuk akal. Betul. Ya kelihatannya nggak masuk akal. Saya kasih contoh sederhana. Punya kartu ATM? Punya. Kalau masuknya kuali bisa dipakai enggak? Loh, kamu di bank duitnya banyak loh. Duitnya banyak. ATM-nya uangnya banyak. Mau ngambil 100.000. Itu mesin ATM ngasih aturan, aturannya masukkan kartunya, arahnya begini, kuali, bisa, nggak jadi. Urusan sepele, kartunya ada, saldonya ada, mesinnya oke, masukannya betul, melumah, tapi kuali. Diterima sama mesinnya, ditolak. Jadi kalau hidup kita ini nganggep ilmunya Nabi sepele, itulah awal kegagalan kita dalam menjalani hidup. Tidak ada satupun hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu sepele. Semuanya luar biasa. Sampai ulama itu bahas, pakai selendang begini, itu di kanan atau di kiri, itu dibahas. Gak asal kemudian dicantol nodok gini. Enggak. Itu kenapa di kiri itu? Ada ulama yang mencontohkan di kiri, ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah dijelaskan juga di situ. Kalau orang-orang soleh terdahulu para sufi mengenakan selendang di sebelah kiri. Tapi juga diceritakan Nabi SAW juga pakai selendang di sebelah kanan. Intinya kanan kiri itu niat niru Nabi. Nggak kemudian sembarangan, diteliti. Gimana ya Nabi kalau pakai selendang? Diteliti.
ditiru sampai sedemikian rupa. Nah, kenapa Nabi ditiru? Boleh saya jelaskan dikit lagi? Alhamdulillah sudah 45 menit. Ya, 45 menit. Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa. 45 menit enggak terasa? Di sini memang manusia-manusia luar biasa. Ya, manusia-manusia luar biasa. Saya mau nanya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kita akhir-akhir ini mendengar ada satu negara yang berhasil mendaratkan pesawatnya di bulan. Saya terus terang belum percaya, karena saya belum mendarat di sana. Saya tidak menafikan, tapi saya tidak percaya, belum. Nanti kalau ketemu saya di bulan ada betul, baru saya percaya. Kalau belum sampai lihat sendiri, saya anggap dongeng. Saya anggap dongeng. Kenapa? Yang ngomong bukan nabi, yang ngomong bukan rasul, yang ngomong bukan mukmin, yang ngomong bukan orang yang bisa dipercaya. Butuh tabayun dulu. Ya, yang ngomong bukan orang yang kalau dia ngomong saya harus percaya, nanti dulu. Tapi saya nggak boleh menafikan, karena itu bisa dilakukan. Bangga negara tersebut, masyarakatnya bangga, kita yang lihat wow, ikut kagum. Ada itu yang namanya apa tuh, Elon apa, mus apa tulisannya, motornya yo Kang Elon. Iya, dibilang Elon Musk salah, Elon Musk jawab benar gitu kan ya. Karena bukan bahasa Indonesia. Elon MUSK buat rencana perjalanan ke planet Mars. Mau buat pesawatnya, mau didaratkan di planet Mars, persiapan. Kalau nanti bumi kiamat jadi bumi kedua. Mulai wong sugih-sugih nandur duit di sana. Ya, nandur duit di sana. Yang dengar, wah, edan tenan, kagum. Ini orang hebat. Ya, ini orang hebat. Handphone ini live YouTube, live streaming, orang bilang ini teknologi modern. Betul. Mohon maaf, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus yang dipanggil dengan Novel. Ya, dipanggil dengan Novel, mengatakan ini teknologi yang tertinggal. YouTube ini, handphone, live streaming, ya Android, kemudian iOS. Kita lihat gemerlapnya dunia dengan teknologi, itu semua tertinggal. Mesti kaget tuh. Benah modern kok dibilang tertinggal, dalilnya mana? Ya kalau saya nggak punya dalil nggak akan ngomong. Yang paling mutakhir itu hanya satu, nggak ada yang lain. Yang paling mutakhir itu hanya teknologinya Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu nggak mungkin teknologi mutakhir. Tapi teknologi yang akhir, yang semakin tertinggal. Semakin jauh dari Nabi, itu semakin tertinggal. Semakin jauh dari Nabi, itu semakin buruk. Semakin jauh dari Nabi, itu semakin jauh dari kebenaran. Semakin dekat dengan Nabi, semakin baik. Semakin dekat dengan Nabi, semakin mulia. Semakin dekat dengan Nabi, semakin benar. Semakin dekat dengan Nabi, semakin hebat. Termasuk teknologi. Teknologi yang paling hebat, teknologinya Nabi Muhammad SAW. Yang lain merancang pesawat ruang angkasa, mumet ruwet, harus pakai ditutup rapat, nggak boleh kena angin. Nabi naik buruk, kanginan, kalau tutupi, kendaraan biasa. Tapi sekali melangkah sejauh pandangan mata. Teknologinya siapa yang tertinggal? Ayo ngomong. Kita sibuk mau live streaming, harus ada kuota internet. Walaupun handphonemu bagus, tidak ada kuota internetnya, nggak ada wifi-nya, bisa buat live streaming? Nggak bisa. Buat WhatsApp-an bisa? Nggak bisa. Teknologimu yang hebat tergantung sama internet. Betul? Internetnya ada, baterainya habis, bisa dipakai.
Nggak bisa. Lemah teknologinya. Teknologinya Nabi Muhammad SAW yang Allah ajarkan pada Nabi, nggak butuh dicas, nggak butuh listrik, nggak butuh sinyal, nggak butuh layar. Kenapa? Semuanya udah ada dalam tubuh manusia. Contoh, boleh saya kasih contoh? Ini biar kita ini nggak gumunan sama yang begini-begini loh. Makanya para wali itu nggak ada yang dulu handphone, wow, gak. Lihat orang bisa ke planet, wow, nggak ada. Biasa aja. Nggak kemudian jadi sibuk dengan begitu-begitu, enggak. Kerjaannya para wali nggak berubah. Sholat, zikir, ngajar, sholat, zikir, ngajar. Sampai hari kiamat, pekerjaannya wali yaitu sholat, zikir, ngajar, sholat, zikir, ngajar, sholat, zikir, ngajar, berbuat baik, selesai. Kenapa? Karena dengan begitu bisa menggunakan sekujur tubuhnya menjadi teknologi yang paling mutakhir. Dan itu sudah difilmkan sama orang-orang barat. Orang barat itu memfilmkan teknologi tersebut. Kalau manusia bisa ini, maka manusia menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya nggak mau sebutkan nama filmnya, nanti buat tonton malah Joshua. Iya, karena saya khawatir filmnya nggak disensor nanti kan bahaya. Sekarang ini mulai kepala manusia ditanam chip. Yang ditanam chip. Kenapa? Karena udah sadar tidak ada yang lebih hebat dari tubuh manusia. Tidak ada yang bisa ganti. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini belum mulai ceramahnya loh. Belum mukadimah. Sabar. Mukadimah dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kan tadi saya ngajak ngobrol. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Mertuanya Nabi Muhammad SAW. Karena putrinya Sayyidah Hafsah itu dinikah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah sahabat yang menjadi khalifah kedua. Sejarah mencatat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu khutbah Jumat. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah bersuara lantang mengomando pasukan perang yang jaraknya lebih dari 500 kilo. Yasariyah Jabal. Pasukan naik ke atas gunung, Sahabat yang lihat Sayyidina Umar tengah-tengah ceramah kok ngomando pasukan. Sahabat ya, Anda tanya, ini yang dikomando Sariyah 500 kilo lebih. Apa yang terjadi di sana? Penasaran. Karena Sayyidina Umar sudah punya teknologi yang paling termutakhir, teknologinya Nabi Muhammad SAW. Gak butuh kamera, gak butuh handphone. Ngapain Sayyidina Umar? Live streaming. Pakai apa? Pakai bola mata. Gak butuh drone, gak butuh CCTV, langsung bola mata. Yang akses bola mata siapa? Hati mengakses bola mata, lihat, gak bisa dijarak. Jarak itu jadi tidak ada, jadi dekat. Suaranya tinggal ngomong langsung nyampe, langsung di depan mata. Dicek setelah 1 bulan, pasukan perang kembali ditanya, waktu hari Jumat kok Khalifah ngomong naik gunung, ada apa? Oh iya, kami waktu perang lagi terdesak, ya mau kalah. Tiba-tiba dengar suara Khalifah, kami ikuti, kami naik ke atas gunung dan hasilnya menang. Jadi sahabat itu satu pasukan semua bisa dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah itulah kemudian dalam bahasa syariat dibalut dengan nama karomah. Dengan nama karomah. Nah karena orang-orang yang membuat ini nggak punya karomah, yang membuat handphone nggak bisa punya keramat, dipelajari gimana caranya menampilkan keramat itu dalam kehidupan nyata di akhir zaman. Berarti ini produk hasil tiruan yang sifatnya nggak mungkin sama dengan aslinya, dan ini tertinggal oleh aslinya
ini tertinggal oleh zaman. Kalau kita mau punya aslinya, gampang caranya. Pakai baju tangan kanan, lepasnya tangan kiri. Duduk baca bismillah, bangun baca bismillah, baca sholawat, kemudian baca doa kafaratul majelis. Kalau mau makan dengan tangan kanan, ya kemudian awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur wudu dulu, baca ayat kursi, baca tasbih, tahmid, takbir seperti yang diajarkan. Sisi tubuh sebelah kanan. Masya Allah, tinggal ikutin, nanti nyampe. Ya nanti nyampe. Mau contoh lagi? Contohnya banyak atau sedikit? Nanti ceramahnya kelamaan. Ya, Bu. Kalau misalnya ibu satu langkah sampai Mekah, seneng nggak? Mau nggak? Satu langkah sampai Mekah, mau nggak? Mau nggak? Pengen nggak? Bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena begitu saya bilang pengen nggak punya handphone, pengen nabung, kemudian punya duit berangkat ke toko beli handphone, betul? Nah ini diajarin, mau nggak satu langkah sampai Mekah? Mau, pengen nggak? Pengen. Caranya amati tiru plot Nabi Muhammad SAW, bisa kan? Waduh itu ya, rodo abot yai. Oh, abot apanya? Beratnya di mana? Oh kamu bukan disuruh niru ngangkat batu 20 kilo, bukan disuruh niru push up satu hari 100 kali. Itu ada orang pengen perutnya jadi datar, ya biar jadi 6 kotak-kotak. Satu hari disuruh plank sekian menit, nurut, itu berat dilakoni. Ada orang pengen langsing, ya disuruh makannya itu satu hari selang 12 jam baru boleh makan, dilakoni, nurut, itu berat, dilakoni, nurut. Ada orang disuruh jangan makan nasi, biar berat badanmu turun, dilakoni, gak makan nasi. Demi berat badannya turun, itu berat, dilakoni. Pengen jadi wali, bisa punya karomah, caranya istiqomah, fitoah, tiru Nabi, selesai, gampang, gak dilakoni. Betul? Betul. Nah, kalau kita lihat lakoni kan gampang. Contoh nih, niat nih, ini ngambil aja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Namanya juga contoh. Memang cara minumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus parkir. Jangan seperti kambing. Ini cuma contoh loh ya. Kambing tuh kalau minum atau kucing mirip begini. Ya kan, alhamdulillah. Itu kan kambing. Ada lagi yang minumnya itu digelegek, entah. Sama-sama minum, tapi yang dicontoh siapa? Kalau yang dicontoh Nabi, nanti hasilnya akan jadi pewaris Nabi. Kalau yang ditiru kucing, jadi pewaris. Kalau yang ditiru kambing jadi penerus mbek. Jadi penerus mbek. Contoh lagi boleh? Tahu Mbah Yai Mangli? Rahimahullah. Mbah Yai Mangli. Itu yang ada di Magelang Solo Tigo ya. Beliau itu termasuk yang dapat karomah. Ya tadi itu satu langkah sampai. Sampai. Apa ada betul tuh Bib kayak begitu tuh Bib? Loh, emangnya nggak pernah baca Al-Quran apa? Di Al-Quran itu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah nantang murid-muridnya yang belajar sama dia, termasuk jin Ifrit. Jin yang paling kuat itu di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pengen ngasih kejutan kepada Ratu Balqis. Maka Nabi Sulaiman nanya, siapa yang bisa ambil singgasana Balqis, bawa ke sini dengan cepat? Siapa? Ifrit sebagai pasukan terkuat jin, ya bergerak dengan cahaya api, cepat. Angkat tangan. Saya sebelum kamu selesai pengajian, kursinya nyampe sini. Sebelum selesai pengajian.
Nabi Sulaiman tuh kalau ngajar kurang lebih 2 jam. Ya, saya mirip-mirip Nabi Sulaiman kalau ngajar. Ya, kurang lebih 2 jam. Hanya kurang lebih. Nabi Sulaiman merasa kelamaan. Jaraknya 1000 kilo itu dari kerajaan Nabi Sulaiman. Padahal untuk ngambil singgasana itu udah gampang. Saya mau nanya, mau masuk istana negara sembarangan bisa enggak? Tanya sama beliau di samping kiri saya. Gak bisa. Keamanan nasional. Gak sembarang orang diizinkan masuk istana negara. Apalagi contoh mau ngambil kursi makannya presiden. Kursi makan lagi. Gampang atau susah? Susah. Penjagaannya luar biasa. Lah ini mengambil kursi kepresidenan Ratu Balkis, kerajaan Ratu Balkis. Itu kursi ditempatkan di tempat yang paling sakral, dikawal bangsa jin dan manusia. Jadi pengawalannya bangsa jin dan manusia lengkap. Muridnya Nabi Sulaiman angkat tangan. Saya akan ambil, pejamkan bola matamu, sebelum dibuka udah nyampe. Nyampe. Kursinya ada. Nah itu cara mindahnya gimana? Itu muridnya Nabi Sulaiman. Nah kamu, saya, kita muridnya siapa? Muridnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuma ngelangkah sampai Mekah, ngelangkah sampai Madinah itu gampang, Doraemon saja bisa kok. Doraemon saja bisa. Pintu Doraemon. Nah karena nggak punya keramat, akhirnya buat film. Itu semua film diambil dari kisah-kisah para wali yang ada di Islam. Kitanya gumunan, jendela Doraemon, baling-baling ajaib, kotak ajaib, ya, Masya Allah. Padahal itu kalau kita niru Nabi Muhammad SAW, Allah akan kasih. Ya Allah akan kasih. Mbak Mangli itu, supirnya itu pernah cerita ke teman saya yang nemoni langsung. Saya punya teman di Jakarta namanya Ustadz Bakhtiar, Ustadz Babai. Anak muda namanya Ustadz Babai. Dulu pernah berguru sama Yai Mangli, rahimahullah. Sehingga kalau Yai Mangli ada pengajian di Jakarta, teman saya ini Ustadz Babai selalu ikut jadi panitia dalam tanda petik, karena murid ya, ngawal terus, rutinan gitu. Satu hari biasa telepon sama supirnya, ya, Simbah sampai di mana? Dijawab belum berangkat. Solo 3 Jakarta, waktu itu belum ada tol, sebelum maghrib ditelepon, jawabannya belum berangkat. Teman saya ya kaget, nah kok belum berangkat, padahal habis sholat isya langsung mulai pengajian sholawat itu. Inisiatif teman saya berangkat duluan dari rumahnya di Jakarta ke lokasi pengajian, maksudnya nanti mau gantikan Simbah. Kalau Simbah belum sampai, ada yang gantikan. Sampai di lokasi pengajian, Yai Mangli sudah mimpin sholawatan. Teman saya kaget, rampung pengajian nanya sama supirnya, katanya tadi belum maghrib belum berangkat. Ya memang masih ada di Solo 3. Nah terus ya udah mau maghrib itu diajak Simbah masuk mobil, kemudian dikasih amanah 1, gasnya dipancal ya, ojo direm. Gasnya dipancal, ojo direm. Boleh ngegas, nggak boleh ngerem. Suruh lihat depan. Itu katanya supirnya, saya lihat melewati Cirebon, melewati Cikampek, lihat semua itu jalan. Tapi anehnya habis maghrib udah sampai Jakarta. Pripun? Mau pakai teknologi pesawat terbang? Kalah. Kok ruwet pakai apa namanya, cek tiket, pesen kursi, boarding, serahno KTP, pasang sabuk, tegakkan sandaran kursi, ruwet. Ya emang li, gas, ojo direm. Nyampe. Enak atau enggak enak itu? Enak. Itu ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nggak ngejar itu, bukan itu.
Kenapa ini saya pertontonkan sekarang? Saya pertontonkan agar kita nggak terlalu mendewa-dewakan, mengagung-agungkan teknologi, kemudian mengabaikan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan ngecas handphone perhatian, chargernya jangan kebesaran nanti jebol handphonenya, perhatian. Betul ya? Kalau ngecas jangan kelamaan, nanti baterainya lama-lama bisa melembung, perhatian. Kalau naruh handphonenya jangan sampai kutahan air, perhatian. Tapi kalau duduknya tiru Nabi, jangan sampai gak niru, nanti bahaya, gak perhatian. Makannya tiru Nabi, kalau gak niru bahaya, gak perhatian. Ya, yang terkait sama Nabi gak diperhatikan, yang terkait sama dunia model begini, perhatiannya luar biasa. Akibatnya banyak sekali orang yang hidupnya berantakan, bingung cara dandannya bagaimana. Yai pripun yai, Habib pripun Habib. Akhirnya sama kiainya diajari, sama Habibnya diajari. Ya udah, sekarang kamu perbanyak sholawat, buat dandani. 2 orang, yang satu dikasih sholawat, yang satu dikasih sholawat. Alhamdulillah, 1 bulan kemudian kedua-duanya ngadep Pak Yai, ngadep Habibnya, ngadep Ustadznya, ngadep Syekhnya. Guru, saya mau protes. Loh, kenapa protes? Semenjak saya amalkan sholawatnya guru, hidup saya semakin berantakan. Tadinya ekonomi saya cuma seret, kalau sekarang mampet. Tadinya saya punya pekerjaan, sekarang saya pengangguran. Tadinya hidup saya itu punya rumah kontrakan, sekarang kontrak pun saya nggak mampu. Sejak saya amalkan sholawatnya Yai, Guru, Ustadz, Habib. Yainya cuma diem aja, no comment. Nggak lama datang 1 orang lagi yang sama, yang datang bareng itu. Yai, Guru, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Sejak ngamalkan sholawat, saya dipecat ya perusahaan. Sejak ngamalkan sholawat, rezeki saya mampet Yai. Sejak ngamalkan sholawat, saya itu nggak bisa kontrak rumah Yai. Yainya nanya, lah kok Alhamdulillah? Lah iya Yai, Alhamdulillah toh, saya udah jadi ahli sholawat. Coba bayangkan, kalau saya nggak jadi sholawat, ternyata saya udah nggak punya pekerjaan, rezeki mampet, dipecat, ternyata nggak sholawat juga, kan lebih ngeri Yai. Pertanyaan saya, jenengan termasuk yang mana? Jenengan termasuk yang mana? Ayo, termasuk yang mana? Yang Alhamdulillah, walaupun tapi sholawat, atau goro-goro sholawat, lebam remuk kabeh. Semenjak saya sholat, saya jadi berantakan. Semenjak saya puasa, jadi berantakan. Semenjak saya zikir, jadi berantakan. Semenjak saya ikut pengajian, jadi berantakan. Memang biasanya begitu. Tadi yang gak rajin pengajian, ikut pengajian, tiba-tiba hidupnya semakin rezekinya seret. Ya. Itu godaannya orang yang ngaji. Kiainya akhirnya namanya juga kiai, alim. Kalau nggak alim kan nggak jadi kiai. Ngasih penjelasan kepada keduanya, tapi ditekankan kepada yang pertama. Ini saya belum ceramah loh, belum. Nanti ceramahnya nanti bab sholawat. Ini baru 1 jam 10 menit kurang berapa detik. Lanjut atau cukup? Saya mau cerita dikit boleh? Malam Jumat saya nyetir dari Solo sampai Jatibarang. Kemudian ceramah di tempatnya Syekh Soleh di sana. Kemudian lanjut saya ke Jakarta, ke Puncak. Ceramah di Puncak hari Jumat. Iya di Bogor, Puncak Bogor. Jakarta, kemudian ke Puncak Bogor. Dari Puncak Bogor saya nyetir kembali ke bandara. Terus terbang ke Pangkal Pinang. Di Bangka Tengah, di Namang kalau nggak salah. Ceramah siang-siang di sana. Terus saya terbang balik ke Jakarta hari itu juga. Jadi landing ceramah, terus terbang lagi, naik mobil, ya malamnya saya ceramah. Ya malamnya saya ceramah. Terus mobil saya telepon murid saya sore-sore itu dari Pangkal Pinang. Saya
minta murid saya terbang dari Solo ke Jakarta, tolong kamu terbang untuk bawa mobilnya balik ke Solo. Murid saya balik ke Solo, malam-malam bawa mobil, ya saya malam-malam itu setelah ceramah sekitar jam 1 jam 2 istirahat sebentar, menjelang subuh berangkat ke Bandara Halim. Terus saya terbang ke Surabaya. Kenapa? Karena jam setengah 10 saya harus ngajar online. Ya, harus ngajar online. Saya cari penerbangan yang ke Solo kesiangan semua, nggak ada yang pagi. Kalau bisa ke Solo, kan nanti dari Solo ke Tulungagung, oke. Tapi kalau kesiangan Solonya, nanti kajian online-nya hilang. Maka saya terbang ke Surabaya, dari bandara saya ambil taksi ke hotel, hanya untuk ngajar online. Ya, selesai ngajar online, kemudian saya pergi belanja keperluan untuk majelis. Sebentar. Kemudian naik mobil ke sini, ceramah. Pertanyaannya, apakah ceramahnya perlu diperpanjang? Ini sebelum dilanjutkan kan kita kasih alasan dulu ya. Katanya ibu-ibu tuh perasaannya lembut, jadi penuh perasaan, mesti gak tegonan. Gimana Bu? Ditambah banyak atau tambah sedikit? Kalau bapak-bapak mah nggak punya perasaan, Bu Meo dari dulu begitu. Punyanya logika, perasaannya itu dikendalikan sama akal ya. Butuhnya ilmu ya banyak ya, butuhnya ilmu. Kalau ibu-ibu biasanya selalu pakai perasaan. Boleh lanjut Bu? Mau tahu jawaban Kiai tadi? Mau? Namanya juga Kiai kan alim. Pripun Kiai? Saya mau nanya sama kalian berdua. Kalau saya ini di Tulungagung ada satu wilayah yang saya suka, saya mau bangun rumah di situ. Kebetulan di situ sudah tidak ada tanah yang dijual. Yang ada itu bentuknya sudah jadi rumah. Ada yang mau saya beli rumah seluas 1000 meter persegi. Rumah seluas 1000 meter persegi. Tapi rumahnya itu saya nggak cocok. Bangunannya saya nggak cocok. Kenapa? Nggak sesuai dengan desain saya. Saya pengennya sesuai desain saya, adanya rumah model begitu. Gimana caranya agar rumah itu jadi sesuai model saya? Apa jawaban? Jawab, robohkan ya ini. Karena kalau cuma renovasi nanti resiko yai pondasinya mungkin nggak cocok, mungkin temboknya juga tidak sekuat yang yai mau. Nanti juga kalau bongkar pasang bentuknya juga nggak bagus. Hemat biaya yai, resikonya lebih kecil yai, robohkan saja, ratakan dengan tanah. Kemudian yai bangun ulang dari awal, itu lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, biayanya juga lebih murah dibanding yai tambal sulam. Oh gitu? Iya. Nah, itulah kenapa saya beri kalian berdua sholawat, agar kehidupan kalian dirobohkan sama Allah Ta'ala. Biar Allah bisa bangun dengan bagus, sehingga kalian punya kehidupan yang jauh lebih bagus. Pun jelas? Jadi kalau setelah baca sholawat, kok hidupnya tambah gak enak, sholawatnya dihentikan atau dilanjutkan? Kalau setelah sholatnya rajin, hidupnya tambah gak enak, sholatnya dihentikan atau dilanjutkan? Nah, setelah baca istighfar, kok hidupnya tambah ruwet, istighfarnya dihentikan atau dilanjutkan? Kenapa? Lagi dirobohkan karena bangunan kita tidak beres, mau diganti dengan bangunan yang luar biasa. Jelas semuanya? Jelas. Sekarang saatnya saya ceramah. Tadi kan mukadimah, ngobrol. Iya, bukan jauh-jauh perjalanannya, mungkin Tulungagung ya. Besok balik nanti atau besok, karena udah lewat jam 12 namanya besok ya. Saya langsung dari sini kembali ke Solo. Jangan tawarin saya makan malam, jangan tawarin saya makan macam-macam. Alhamdulillah saya terima semua tawarannya, jazakumullah khairan, tapi cukup satu gelas ini sudah cukup buat saya, karena saya supir, kalau kebanyakan malam makan nanti ngantuk, dan teman-teman yang saya bawa, yang saya niatkan jadi cadangan supir, kelihatannya lebih ngantuk dari saya. Daripada kan lebih baik saya supirin sendiri. Cuman etok-etok saja kalau dekat pengajian digantikan gitu ya, biar ketok gagah gitu ya. Masa kiainya nyupir sendiri gitu, kelihatan punya supir gitu. Bu,
Sholawat. Ini kita lagi bicara tentang sholawat. Pernah sholawat? Pernah sholawat? Dusta. Loh, saya ngomong begini kan semua domblong ya. Saya ini sering sholawat kok dibilang dusta. Dusta. Kita itu nggak pernah sholawat. Yang ada kita minta Allah bersolawat. Itulah yang disebut kita bersolawat. Kita nggak pernah sholawat. Yang sholawat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikatakan bersolawat ketika kita minta Allah bersolawat. Disebut kita lagi bersolawat. Boleh dijelaskan? Oke. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat ini ketika turun, para sahabat geger, gempar, dan penuh tanda tanya. Kenapa? Karena Allah bilang, Innallah, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Wa malaikatahu, dan sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sahabat langsung ditunjuk sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian yang ngaku iman, hei kalian orang-orang yang beriman, hei kalian mukmin, salawat kalian semua, salam kalian semua kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat dengar ayat ini takut. Takutnya bagaimana? Nah, kalau nanti saya sholawat gak sesuai yang dimau Allah kan jadi salah. Karena arti shollu itu bersolawatlah artinya doakanlah. Lah mau doakan Nabi apa? Mau doakan Nabi apa? Nanti kalau salah kan gawat. Datanglah sahabat menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari wa Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga riwayat-riwayat yang lain. Nanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami salam kepadamu. Nah ini yang kadang nggak kita renungkan. Jadi ucapan salam kepada Nabi itu bukan Nabi yang ngajari. Kan Allah tadi perintah itu bersolawat dan salamlah, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi dalam ayat itu perintahnya satu atau dua? Dua. Satu perintah solawat, dua perintah salam. Dan dua-duanya ini hukumnya wajib. Perkara wajibnya bagaimana, penjabaran ulama sudah cukup jelas ya. Tidak saya bahas malam hari ini. Saya mau ngambil sisi hikmahnya saja. Perintahnya ada dua, satu solawat, yang kedua salam. Sahabat ngomong, ya cerdasnya sahabat, kalau salam kami sudah diajari oleh Allah Ta'ala. Ya, kapan itu? Ketika Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Allahnya menjawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti ucapan salam yang pertama kali yang sesuai maunya Allah, yang memberikan siapa? Allah. Yang mengucapkan siapa? Allah. Yang berkata siapa? Allah. Di mana? Di tempat Rasul bermunajat kepada Allah, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seandainya enggak diajarin sama Allah, maka tidak ada satupun yang akan mampu mengucapkan salam kepada Nabi. Enggak ada. Yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran.
Tapi sama Allah udah diajarin. Maka sahabat ngomong, amma salam, kalau urusan salam udah diajarin oleh Allah Ta'ala. Nah kalau disuruh sholawat doakan jenengan itu gimana? Ya bagaimana? Kaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW? Makanya yang nggak paham kan terus jadi mencela. Jangan sholawat nariyah, jangan sholawat munjiah, itu nggak diajarkan Nabi. Ini salah paham ini. Sholawat itu bentuknya boleh macam-macam, boleh nariyah, boleh munjiah, boleh tijaniyah, boleh tibil qulub, boleh sholawat apapun yang diajarkan ulama, silakan amalkan. Sholawat itu bentuknya beda-beda, tapi caranya cuma satu, gak ada cara yang lain. Bagaimana caranya? Nabi ngajarin, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin dan seterusnya. Ada beberapa riwayat. Yang intinya Nabi ngajarin kita bukan bersolawat, tapi Nabi ngajarin kita nyuruh Allah bersolawat. Coba diterjemahkan. Allahumma artinya apa? Duhai Allah. Itu bentuk lidah memanggil Allah. Allahumma, ya Allah. Kalau diterjemahkan bebas gitu, Allahumma, ya Allah. Artinya kita manggil Allah, minta sama Allah dengan tolong, ya Allah, tolong gitu. Sholli, engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi selama ini jenengan kalau baca solawat itu lagi bersolawat atau nyuruh Allah solawat? Nah yang ngajarin kita nyuruh Allah solawat siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi ngajarin kita nyuruh Allah solawat. Kenapa Nabi ngajarin kita nyuruh Allah solawat? Satu, karena tidak ada yang mampu bersolawat kepada Nabi seperti yang dimau Allah kecuali Allah sendiri. Makanya kita disuruh ngomong Allahumma sholli, ya Allah, tolong kamu yang bersolawat. Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah selalu sholawat sama Nabi. Berarti setiap kali kita sholawat, sejatinya yang sholawat siapa? Yang sholawat siapa? Kita hanya minta. Tapi yang sholawat siapa? Karena itulah para ulama, baik dari para habaib maupun para kiai mengeluarkan fatwa tidak ada sholawat yang ditolak meskipun yang baca sholawat orangnya riya, meskipun yang baca sholawat orangnya ujub. Kenapa? Karena yang sholawat bukan dia cuma minta Allah bersolawat. Makanya walaupun dia riya, Allahnya tetap sholawat karena Allah selalu bersolawat. Sampai di sini jelas? Oke. Ini kalau udah paham nanti asik. Nah, karena Allah yang bersolawat, balasannya buat kita yang minta apa? Misal saya begini, nggak ada orang tahu, saya doakan Pak Yai, mudah-mudahan Yai Fulan, panjang umur, sehat, rezekinya berlimpah, bla bla bla, doa macam-macam. Pak Yainya nggak tahu kalau saya doakan, saya dapatnya apa? Malaikat ngomong, kamu dapat yang sama, walaka mithlu. Kamu dapat seperti yang kamu mintakan untuk saudaramu tanpa dia tahu. Doanya mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ngomong Allahumma sholli, saat kita ngomong gitu, kan Nabi gak ada di hadapan kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah gak ngerti. Malaikat yang bertugas khusus ngomong, kamu juga dapat yang sama. Dapat yang sama apa? Kamu juga disolawati oleh Allah. Makanya setiap kali kita bersolawat, Allah ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu dari umatmu bersolawat kepadamu satu kali, melainkan aku bersolawat kepadanya 10 kali. Betul? Betul? Nah kenapa orang ini sampai disolawatin Allah? Karena ternyata Allah lihat dia punya banyak hutang, dia punya penyakit, dia hidupnya susah,
dia nggak pikirkan dirinya, yang dipikirkan nabiku, yang dipikirkan kekasihku, yang dipikirkan kecintaanku. Dia minta aku nyelawatin kekasihku, dia minta aku memuliakan kekasihku, dia minta aku menanggikan derajat kekasihku, dia minta aku bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini layak dia mendapatkan rahmat, ampunan, peningkatan derajat, karunia, anugerah, dan lain sebagainya. Sama Allah diungkapkan dengan kalimat, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Coba ini dijabarkan dikit. Saya mau nanya, Allah itu siapa? Tuhan. Allah adalah Tuhan, bukan makhluk. Tuhan, Maha suci Tuhan dari menyerupai makhluk. Angka itu makhluk atau bukan makhluk? Angka itu makhluk. Bagaimana makhluk bisa menghitung khalik? Bagaimana makhluk bisa menghitung perbuatannya Tuhan? Nggak mungkin. Maka satu sholawatnya Allah tidak ada angka yang bisa ngitung. Satu sholawatnya Allah nggak ada angka yang bisa ngitung, nggak ada. Anugerah yang luar biasa, yang unlimited, yang nggak ada batasannya, selalu berjalan terus. Itu sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa Allah bilang aku bersolawat kepadanya 10 kali? Allah cuma pengen ngasih tahu sholawatku yang nggak ada batasannya, nggak ada bilangannya tadi, yang luar biasa tadi, ku berikan 10 kali lipat untuknya. Bayangkan kalau satu saja nggak ada batasnya terus dikasih 10, dapatnya apa itu orang yang sholawat? Dapatnya sesuatu yang luar biasa. Makanya dari zaman ke zaman para habaib, para kiai, para ulama, baik Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya juga mengatakan, terutama untuk orang-orang yang usianya udah lanjut usia, perbanyak sholawat. Satu saja cukup untuk menghapuskan semuanya. Nah sekarang saya mau nanya ini, apakah kita ngajarin anak kita sholawat? Kalau pagi itu cepat berangkat sekolah, nanti terlambat, cepat sarapan, nanti sakit perut, cepat. Ada enggak yang ngajari anaknya kalau pagi? Nah, anak sholawat 10 kali dulu. Pagi sholawat 10 kali. Sore, nak mandi, ayo mandi sore, ayo mandi sore. Ayo bersihkan badannya sore. Ada enggak yang ngomong sama anaknya? Nah, anak sore baca sholawat 10 kali. Kenapa? Kalau kamu rajin sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali, kamu dijamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dapat syafaatnya Nabi artinya dibela oleh Nabi. Kan cuman 10, jangan kamu remehkan 10 yang kamu lakukan itu nggak bisa dihitung dengan bilangan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi istiqomah 10. Pertanyaan saya, semua yang saya sampaikan tadi sebetulnya diamalkan mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah ya? Siap enggak ngamalin? Insya Allah ya, siap diamalkan ya. Nah, mulai hari ini jangan pernah lagi ya beralasan kenapa sholawatku kok belum menghasilkan. Sudah bersolawat itu sudah dapat hasil yang luar biasa, hasil yang tiada tara. Kalau masalah angka dan dunia, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti kalau udah waktunya, kamu akan terkejut, kamu akan kaget. Ya, tapi yang sabar. Ya, sabar. Mudah-mudahan 1,5 jam saya bicara ini manfaat. Ya, kroso sudah 1,5 jam? Masa nggak kroso sumuk loh ya? Cukup ya? Kalau mau dibuat 2 jam ya tidak apa-apa, tapi ya tego gitu ya. Bukan cuma tego sama saya, tego sama yang di belakang saya. Ya tego sama yang di depan saya, karena ini kan nggak semuanya sekuat bapak-bapak gitu ya. Ada yang kakinya sudah ditekuk-tekuk seperti saya juga ini. Tadi begini, kita begini, itu kan cuma ketutupan, nggak ketuaan, nggak kelihatan. Ya, ada yang mungkin sudah mulai cari senderan di mana yang mau sender gitu ya, nggak ketemu, karena udah 1,5 jam. Nah, sebagai penutup, saya mau ingatkan, karena ini menjelang seperti tadi dikatakan menjelang pil-pil tadi loh.
Pilihan dulu ya. Jangan pernah paksakan orang lain menikah dengan istrimu. Biarkan orang lain menikmati istrinya sendiri. Ya, jangan kamu marah kalau ada orang lain senang-senang dengan istrinya. Seharusnya kamu senang-senang dengan istrimu sendiri. Kemudian kamu boleh duduk bersama orang itu ngobrolkan bagaimana nikmatnya kamu punya istri. Paham? Jadi kalau ada orang maksa kamu nikahin istrinya, aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Nah, begitulah orang yang maksakan kamu milih pilihannya. Itu orang aneh. Tapi kalau orang menceritakan ya kecantikan istrinya, baiknya istrinya, mulianya istrinya, itu boleh. Jadi kalau kamu punya pilihan, kamu cerita sama temanmu pilihan itu begini baik-baiknya, boleh. Kalau ada orang menjelekkan istrinya orang lain, kurang ajar atau enggak kurang ajar? Ya marah orang yang punya istri karena istrinya dijelekkan. Maka muliakan istrimu, jangan jelekkan istrinya orang lain. Pilih pilihanmu, banggakan pilihanmu, jangan pernah merendahkan pilihannya orang lain. Enak atau enggak enak? Enak. Nanti kalau ngobrol berdua, kamu milih siapa? Itu. Aku milih dia. Ngobrol saling memuliakan pilihannya. Hasilnya gak akan saling benci, tapi saling cinta. Itu yang dibutuhkan Indonesia. Ada yang nanya sama saya, Habib milih siapa? Pilpres 2024. Sikap politik Mas Novel Alidrus. Pilihan saya untuk Pilpres 2024 adalah nanti yang jadi presiden. Itulah pilihan saya. Paham? Karena saya khawatir nanti ada yang jadi presiden, ada yang nggak mau milih jadi presiden, nggak didukung, gitu ya. Saya lebih memikirkan nanti yang jadi didukung bareng. Jangan sampai nanti yang jadi nggak didukung, masih ada yang nggak puas, sakit hati, akhirnya negara nggak maju, TNI Polri pusing, ya nanti kiai juga pusing, ulama juga pusing, akhirnya orang pusing, bangsanya oleh, ya bangsa oleh. Siapapun nanti yang jadi presiden itu pilihan saya, belajar begitu. Yang kedua, kenapa Habib nggak tunjukkan pilihannya? Lawang jelas kok saya diajari sama TNI Polri. Jadi warga negara itu kita harus pilihan itu apa? Langsung, bebas, rahasia. Jadi kalau saya rahasiakan boleh nggak? Boleh. Saya milih. Saya ajak semuanya milih. Tapi mohon maaf, kekasihku tak akan kuumbar di hadapan orang lain. Biar dia tetap jadi kekasihku dan hanya aku yang tahu. Jelas? Kenapa begitu? Karena murid saya juga punya pilihan. Saya pengen murid saya mengutarakan isi hatinya, memilih pilihannya masing-masing. Biar murid saya senang, mungkin pilihanku sama dengan guruku. Kan begitu. Itu baru namanya betul-betul demokrasi jalan di Indonesia. Nah, tapi kalau Pak Yainya mau ngajari pilihannya sama santrinya, ngomong boleh enggak? Ya boleh. Orang tua ngajari anaknya ya boleh-boleh saja, enggak jadi masalah. Kamu jangan pernah mempermasalahkan. Cuman kalau saya sukanya begini. Terus alasan lainnya apa, Bib? Kok nggak nunjukkan pilihannya? Sederhana. Tiwas tak tunjukkan, saya pamerkan kemana-mana, kalah. Kan nggak sakti saya. Nggak jadul. Ya, nanti kalau kalah kan saya nggak sakti. Lebih baik saya sembunyikan, siapapun yang menang itu pilihan saya. Jadi saya selalu sakti. Paham Ibu? Paham? Nah, terus apa lagi? Ya karena saya juga khawatir, tiwas saya ajukan pilihan, ya fulan itu diantara calon-calon legislatif itu ya, kan ada itu ya, tiwas saya ujukan ini gitu ya, ternyata dia dipilih Israel alaihissalam. Kan repot juga nantinya, betul ya? Nah, karena banyak terjadi di pilihan-pilihan yang lampau di daerah-daerah, ya sudah nyalon jadi bupati, ternyata justru
waktunya mau pencalonan, calon bupatinya meninggal dunia, akhirnya kepala tim suksesnya jadi calon bupati berikutnya, dan akhirnya jadi bupati. Jangan lupa itu, malaikat Israel juga punya pilihan. Ya juga punya pilihan. Lebih baik kita ingat-ingat ada juga loh pilihannya malaikat Israel alaihi salam. Makanya lebih baik kita ciptakan suasana yang adem, yang ayem, yang rukun, yang nikmat sesama anak bangsa. Super terakhir, semua nanti calon yang ada, kalau sekarang kan belum calon ya, belum ke KPU kok. Kan baru bakal calon ya. Bakal calon. Seperti kamu mau nikah tuh, calon mana? Oh, baru ada bakal calon 5. Calonnya nanti kalau udah lamaran itu baru calon. Nah, belum lamaran baru bakal calon. Semua bakal calon yang ada ini semuanya itu adalah orang-orang yang saya hargai dan hormati. Kenapa? Karena udah mau capek-capek siap ngurus negara ini. Sementara saya ngurus 20 orang saja udah repotnya luar biasa. Capeknya luar biasa. Jadi saya terima kasih. Dengan segala kekurangan masing-masing, pasti punya kekurangan. Saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih. Sebagai salah satu bentuk terima kasih saya kepada siapapun pemimpin di negeri ini, tiap hari saya doakan biar hidupnya selamat dunia akhirat. Ajarkan itu kepada masyarakat sehingga negara kita ini menjadi negara yang menyenangkan, yang asyik, yang adem, yang makmur, yang rukun. Akhirnya rahmat itu turun dengan deras. Jelas semuanya? Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada akun-akun Instagram palsu atas nama saya. Ada akun-akun TikTok palsu atas nama saya, dan followersnya lebih banyak daripada akun saya. Followersnya lebih banyak daripada akun saya. Saya khawatir kalau akun-akun itu nanti saat pilpres digunakan untuk kondisi tertentu, seakan-akan saya milih bulan ya, ditampilkan di akun tersebut, dikira orang itu saya. Sekarang juga sampai kapanpun saya sampaikan, pokoknya semua bacalon itu saya suka, saya senang, tapi yang saya pilih biar tetap jadi rahasia. Tahunya pilihan saya nanti kalau udah jadi presiden. Terima kasih. Jelas Ibu? Jelas? Enak atau enggak enak? Enak, semuanya saya suka. Nggak ada yang nggak suka. Jadi siapapun yang kamu pilih, saya suka. Ya saya suka. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun untuk berada. Sebagai penutup, saya amanatkan pada antum dan saya, yuk didik keluarga kita untuk belajar niru Nabi Muhammad SAW. Niru Nabi itu. Tidak ada jalan lain. Nabi itu sudah nembus 7 lapis langit. Betul ya? Udah naik buruk. Udah kemana-mana ke jagat raya. Mau apa lagi yang buat kita biar mantap itu apa lagi gitu. Ternyata setelah kembali ke bumi, Nabi gak ngajarin buat pesawat tempur, gak ngajarin buat pesawat terbang, gak ngajarin buat senjata mutakhir, gak ngajarin buat kendaraan canggih, gak ngajarin buat itu. Yang diajari as-sholah. Yang diajarin sholat. Yang diajarin silaturahim. Yang diajarin berbakti pada kedua orang tua. Yang diajarin perbanyak zikir. Yang diajarin banyak istighfar. Yang diajarin banyak sholawat. Amalkan itu sudah. Pasti hidupnya enak dunia akhirat. Contohnya sudah terlalu banyak. Lihat kiai-kiai di kampungmu. Lihat ustadz-ustadz di kampungmu. Lihat ulama-ulama di kampungmu. Walaupun mungkin tidak kaya, tapi hidupnya lebih nikmat daripada orang kaya. Super terakhir, karena mau rampung. Boleh saya tutup biar gamblang semuanya, boleh? Bahagia itu bukan milik orang kaya. Bahagia itu bukan milik orang ganteng. Kalau bahagia itu milik orang ganteng, mungkin saya salah satu di antaranya. Betul kan ya? Bahagia itu bukan milik orang yang cantik.
Bahagia itu bukan milik orang yang punya jabatan tinggi. Bahagia itu bukan milik orang yang punya tubuh yang gagah, tubuh yang sehat. Kalau bahagia itu miliknya orang tampan, maka Allah tidak adil. Nanti yang gak tampan gak akan bahagia. Kalau bahagia itu miliknya orang kaya, nanti dibilang Allah gak adil. Karena orang yang miskin gak akan bahagia. Kalau bahagia itu miliknya pejabat, maka nanti dibilang Allah gak adil. Karena gak punya jabatan gak akan bahagia. Kalau bahagia itu miliknya orang cantik, maka ibu-ibu yang gak cantik siap tidak bahagia nanti. Maka Allah gak adil. Kalau bahagia itu miliknya orang yang badannya keker, yang badannya loyo, dia gak akan pernah bahagia. Maka Allah gak adil. Karena itu Allah adil. Allah tidak letakkan bahagia di kekayaan, di jabatan, ketampanan, kecantikan, kesehatan, dan semisalnya. Tapi Allah letakkan bahagia itu hati yang beriman dan tubuh yang taat sama Allah Ta'ala. Hati yang beriman, tubuh yang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang yang dilihat miskin, hidupnya susah, penuh musibah, ternyata bahagianya luar biasa. Betul. Para nabi itu banyak yang kena masalah luar biasa. Seperti Nabi Yusuf, dibuang ke sumur, masuk penjara, ya. Tapi bahagianya luar biasa. Nabi Ayub yang sakit, bahagianya luar biasa. Semuanya itu. Nabi Ibrahim sempat dibakar, tapi bahagianya luar biasa. Siti Hajar, Nabi Ismail ditinggal di padang Sahara berdua, bahagianya luar biasa. Karena itu jangan pernah kamu minder dengan kondisimu. Tingkatkan imanmu, maka bahagia akan mengejarmu. Selesai. Enak ya? Jadi selama ini nyari bahagianya di mana? Di pasar? Salah. Nyari bahagianya di mana? Di kerja keras? Salah. Nyari bahagia di mana? Sajadah. Allahu Akbar. Di pasar? Jujur dalam berdagang. Itu bahagia. Gak perlu terlampau tapi yang jujur. Nanti bahagia. Jadi istri, gak usah kebanyakan bedak, biar bahagia. Masuk skincare, wudhu yang sering, sholat yang banyak, baca Al-Quran yang sering, taat sama suami, nanti bahagia. Bukan berarti gak boleh pakai bedak, bukan gitu loh ya. Silakan kalau itu gak melanggar syariat. Intinya bahagia itu pada taatnya tubuh, imannya hati. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husnihi ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wabdighil muhtara anna min salatin wa salami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi ibudina, Allahumma shfi bisifin ajil shifaa yughadiru saqaman warzuqha sihatan kamilatan dhahiran batina واتقم رافضاتك برحمتك يا ارحم الراحمين واغفر لنا جميعا يا الله. اللهم ارزقنا العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه وتمام العافيه والعافيه من كل اذيه والبليه. اللهم امر اجسادنا بطاعتك وامر قلوبنا بمحبتك وامر ارواحنا بمعرفتك وامر اسرارنا بمشاهدتك. اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاة نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم انا نسالك من كل خير احاط بعلمك في الدنيا والاخره ونعوذ بك من كل شر احاط بعلمك في الدنيا والاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم ارزقنا الحج الى بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الحج الى بيتك الحرام والزياره الى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قريب يا مجيب
مع السهالة والجمال والرضا والعناية. اللهم ارزقنا يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا ارزاقا كثيره طيبه بركا فيه برضاك وشكرك ولطف رحمتك والسلامه والتوفيق والهدايه والرضا والعنايه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هدية وعلى ذرية صالحة جامعة نافعة وعلى من هو حبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.